Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Rosita dengan NIM 1814101198. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal yang telah saya buat dengan judul Mekanisme Transaksi Saham Syariah di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Pasar Modal Syariah. Nah, baiklah langsung saja. Nah, teman-teman, seorang investor apabila akan melaksanakan transaksi saham syariah itu harus memiliki rekening terlebih dahulu. Nah, rekening apa saja sih? Yang pertama yaitu rekening efek syariah. Rekening efek syariah ialah rekening yang menampung seluruh saham syariah atau portofolio saham syariah yang dimiliki oleh investor. Nah, pembuatan rekening ini harus dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki syariah online trading system atau biasa disebut dengan ABSOTS. Nah, dalam pembuatan rekening ini akad yang digunakan ialah akad dua kala. ABSOTS itu akan mengurusi semua keperluan yang diperlukan oleh investor dalam pembuatan rekening ini. Selain rekening efek syariah, itu ada rekening dana nasabah yang akan dibuatkan untuk investor. Nah, rekening dana nasabah ini merupakan rekening yang menampung semua uang investor, baik modal investasi, hasil keuntungan investasi, dan hasil penjualan saham syariah. Nah, kedua rekening tadi memiliki perbedaan, yaitu rekening efek syariah itu disimpan di KSEI, sedangkan rekening dana syariah itu dibukukan di bank syariah yang menjadi bank pembayar atau bank administrasi transaksi efek syariah. Selain perbedaan tadi, juga terdapat perbedaan-perbedaan lain antara rekening efek syariah dan juga rekening dana nasabah. Perbedaannya yaitu dari objek yang disimpan. Kalau rekening efek syariah, objek yang disimpannya itu efek syariah, sedangkan RDN itu uang, dana investasinya. Nah, perbedaan yang selanjutnya yaitu tempat penyimpanan. Tempat penyimpanannya jika rekening efek syariah itu disimpan di KSEI, sedangkan RDN itu bank syariah ataupun bank administrasi efek syariah. Perbedaan yang selanjutnya yaitu pemilik. Kalau rekening efek syariah itu dimiliki oleh investor dan juga RDN pun sama, dimiliki oleh investor. Yang selanjutnya yaitu pembukaan rekeningnya. Rekening efek syariah dan rekening dana nasabah itu sama, dibuka oleh ABSOTS. Ada satu rekening lagi yang menjadi bagian penting dalam investasi saham syariah, yaitu rekening tabungan syariah. Perbedaan dari RDN dengan rekening tabungan syariah yaitu, nah, kalau RDN, bank syariahnya itu bank pembayar atau bank administrasi efek syariah, sedangkan rekening tabungan syariah yaitu semua bank syariah. Yang selanjutnya yaitu dalam pembukaan rekening. Kalau RDN itu dibuka oleh ABSOTS ataupun perusahaan yang telah memiliki syariah online trading system, sedangkan rekening tabungan syariah itu investornya sendiri yang membuka rekeningnya. Yang selanjutnya yaitu penarikan dana. Nah, kalau RDN itu transfer atau pemindah bukuan ke tabungan syariah, sedangkan rekening tabungan syariah itu penarikan dananya melalui ATM, kasir, online ataupun elektronik. Yang selanjutnya yaitu fungsi. Nah, kalau RDN itu memiliki fungsi simpanan modal dan keuntungan investasi saham syariah, sedangkan rekening tabungan syariah itu memiliki fungsi sebagai simpanan biasa. Syariah online trading system. Nah, SOTS ini diciptakan untuk memudahkan investor syariah dalam melakukan transaksi saham syariah. SOTS ini merupakan syarat utama apabila akan menggarap saham syariah di Indonesia. Nah, secara garis besar, SOTS ini akan mengatur di antaranya yang pertama, hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan melalui syariah online trading system. Selain dari saham syariah itu tidak diatur oleh SOTS. Yang kedua yaitu transaksi yang dapat digunakan di SOTS ini adalah transaksi saham syariah yang berbasis uang tunai. Yang ketiga yaitu SOTS tidak memperbolehkan adanya transaksi jual untuk saham syariah yang dimiliki investor
yang belum dimiliki oleh investor. Jadi, SOTS ini hanya memperbolehkan transaksi jual saham syariah itu apabila sahamnya dimiliki oleh investor. Jika belum dimiliki oleh investor, itu tidak diperbolehkan dalam SOTS. Yang keempat yaitu saksi itu dilakukan sengaja maupun tidak disengaja. Yang selanjutnya yaitu untuk setiap transaksi yang ditolak oleh SOTS itu akan muncul pesan singkat dalam bentuk pop-up yang menyebutkan alasan kenapa transaksi ditawarkan itu ditolak. Jadi secara otomatis apabila transaksi tersebut ditolak, maka dari SOTS itu akan muncul pesan singkat bahwa kenapa nih transaksi ini ditolak beserta penjelasannya. Nah, selanjutnya yaitu order transaksi saham syariah. Order transaksi ialah perintah investor untuk melakukan penawaran jual atau beli saham syariah. Dalam order transaksi ini terdapat dua, yaitu order transaksi jual dan juga order transaksi beli. Nah, order transaksi ini berbeda dengan transaksi. Nah, kalau order transaksi ini sama seperti di pasar tradisional yang sedang melakukan tawar-menawar. Jadi belum terjadinya transaksi, itu merupakan order transaksi. Order transaksi jual ataupun beli yang dilakukan melalui SOTS itu akan diteruskan secara langsung dalam bentuk antrian ke sistem perdagangan BEI. Nah, dalam perdagangan saham syariah di BEI itu memiliki jadwal perdagangan transaksi yang terjadi di sistem perdagangan BEI, yaitu pada pasar reguler Bank Indonesia terdiri dari 2 seksi waktu perdagangan. Sesi pertama itu dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, kecuali hari Jumat itu tutup lebih cepat 30 menit. Nah, yang sesi kedua yaitu dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan 15.50 waktu Indonesia Barat. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis fundamental. Nah, analisis fundamental ini merupakan analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis kinerja perusahaan yang menerbitkan saham ataupun emiten. Hipotesis yang digunakan dalam analisis fundamental ini yaitu kinerja perusahaan, sehingga pergerakan saham itu merupakan refleksi dari perkembangan perusahaan. Nah, selain analisis fundamental juga terdapat analisis teknikal. Nah, analisis teknikal ini merupakan metode analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknis harga saham. Hipotesis awalnya yaitu harga saham yang akan bergerak dengan pola-pola tertentu yang sama dan berulang di kemudian hari. Nah, dalam analisis teknikal ini berbanding terbalik dengan analisis fundamental, yaitu analisis teknikal menggunakan asumsi bahwa pergerakan saham ini menggunakan grafik pergerakan saham sebagai alat dasar analisisnya. Selanjutnya yaitu resiko investasi saham syariah. Nah, resiko investasi ini merupakan resiko kerugian hasil investasi saham syariah. Risk transaksi, yaitu merupakan kegagalan proses transaksi saham syariah. Nah, resiko investasi ini banyak jenisnya, salah satunya yaitu risiko likuiditas. Nah, risiko likuiditas ini merupakan risiko yang disebabkan oleh tidak likuidnya saham syariah. Nah, saham yang liquid ini yaitu saham yang susah untuk dijual kembali. Selain risiko investasi saham syariah, juga terdapat risiko transaksi saham syariah. Nah, risiko transaksi ini terjadi apabila dalam proses transaksi saham syariah terjadi gangguan order transaksi atau ada pihak yang tidak bisa memenuhi kewajiban transaksinya. Salah satu gangguannya yaitu apabila terjadi gangguan telekomunikasi, sistem transaksi di perusahaan efek, ataupun gangguan di sistem perdagangan Bursa Efek Indonesia. Nah, selain resiko-resiko tadi, juga terdapat mitigasi risiko investasi syariah.
seorang investor syariah itu dapat mengurangi atau mitigasi potensi kedua risiko tersebut. Nah, kewajiban menghindari transaksi gharar dan penggunaan syariah online trading system itu merupakan salah satu cara mitigasi yang secara otomatis harus dilakukan oleh investor syariah agar transaksinya memenuhi prinsip syariah. Baiklah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.